Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Brian Yuliarto Kamis 24 April 2025 akhirnya buka suara terkait dengan fenomena polemik TNI masuk kampus yang belakangan marak. Yang menarik pernyataannya justru mengambang, tidak menjawab masalah. Lantas apakah aktivitas TNI masuk ke ranah kampus ini melanggar Undang-Undang Perguruan Tinggi? Dan apakah hal ini mengulang fenomena yang pernah berlangsung di era Orde Baru? Dalam konteks kerjasama penelitian, kerjasama kuliah akademik ya, mengisi materi dan sebagainya, tentu kampus itu adalah tempat yang terbuka dan sudah banyak berjalan sebenarnya ya, beberapa mitra-mitra kampus ya, tidak hanya dari TNI, juga dari kalangan industri, dari kalangan profesional lainnya, itu tentu bisa terlibat dalam proses pengajaran dan yang juga tidak kalah penting dalam proses penelitian-penelitian. Bahwa kemudian ada hal-hal lain, yaitu di luar konteks kami ya sebagai Kementerian Pendidikan Tinggi. Aktivitas TNI masuk kampus berawal dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Pada Senin 14 April, ada anggota TNI yang mendatangi dan menanyai mahasiswa di forum diskusi yang digelar kelompok studi mahasiswa Wali Songo dan forum teori dan praktik sosial. Kedatangan ini tentu membuat mahasiswa cemas dan merasa diintervensi. Berselang 2 hari, Komandan Kodim 0508 Depok dan anggotanya datang saat ada konsolidasi mahasiswa di kampus UI Depok pada Rabu 16 April. Meski tak ada pembubaran ataupun kontak fisik saat kedatangan Dandim dan anggotanya, kedatangan tentara di area kampus disebut menimbulkan kekhawatiran dan tanda tanya dari para kalangan sivitas akademika. Atas 2 kejadian TNI masuk kampus ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyebut hal ini bukan bentuk intervensi. Di UI itu, Dandim menerima WA untuk diajak berdiskusi oleh seorang mahasiswa inisialnya F dan Kabakam UI berinisial AR. Nah, karena F ini sudah dikenal baik oleh Dandim, maka Dandim menyanggupi untuk datang untuk ngobrol bersama mereka. Tidak ada rencana Dandim untuk mengintervensi apapun mencampuri urusan diskusi yang ada di kampus itu. Kemudian yang kasus di UIN Wali Songo, nah permasalahan itu ya, Pak Rokiman, itu Sertu Rokiman, datang ke sana itu karena memang itu wilayah dia, Desa Tambak Sari. Dia adalah Babinsa di situ yang mempunyai kewajiban untuk memonitoring wilayah, apapun yang terjadi di wilayah itu dia harus tahu. Karena baru setelah libur Lebaran dan dalam suasana Idul Fitri, dia ingin bersilaturahmi dengan teman-temannya yang ada di sana, ada para security, teman-teman yang memang sudah biasa karena memang dia adalah Babinsa di sana, tidak intimidasi itu. Nah, justru siapa nih orang-orang yang diam-diam memotret, kemudian membuat narasi miring seolah-olah TNI mengintimidasi mahasiswa, mengintervensi kegiatan mahasiswa. Tidak ada. Lalu bagaimana jika fenomena TNI masuk kampus ini dilihat dari aturan perundangan? Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 54 nomor 3 disebut jika standar nasional pendidikan tinggi dikembangkan dengan memerhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sebagai aparat militer, wajar jika mahasiswa menilai kehadiran TNI di lingkungan kampus memberi tekanan tertentu dalam kehidupan akademis. Nah, banyaknya kejadian TNI masuk kampus akan mengulang fenomena yang pernah ada di Orde Baru yang disebut sebagai normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK-BKK. Kebijakan ini dimulai tahun 1978. Dari salah satu artikel di kompaspedia.kompas.id yang disarikan dari arsip Kompas, aksi-aksi militer masuk kampus yang berujung pada bangkitnya kembali gerakan mahasiswa pada akhir 1970-an, mendorong pemerintah membuat kebijakan yang lebih represif lagi. Daud Yusuf yang saat itu baru dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan kemudian mengeluarkan 2 surat keputusan, yakni tentang normalisasi kehidupan kampus atau NKK dan SK tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau BKK. Kedua surat ini kemudian dikenal sebagai kebijakan NKK-BKK. Maksud dan tujuan dari kebijakan NKK-BKK ini adalah supaya mahasiswa hanya menjalankan kegiatan akademik saja, jauh dari aktivitas politik yang dapat membahayakan Orde Baru. Kebijakan ini membuat kampus menjadi kawasan yang steril dari kegiatan politik, namun saat itu militarisme masuk di lingkungan kampus.
ABRI serta Badan Intelijen Sipil mengawasi kegiatan mahasiswa secara rutin. Kala itu ABRI juga menunjuk seorang petugas khusus yang bertugas untuk mengomunikasikan secara rutin dengan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan di setiap perguruan tinggi. Tentunya sejarah mencatat masuknya militer ke kampus pada akhir 1970-an meninggalkan catatan kelam soal aksi represi bagi kehidupan akademis kampus. Kampus yang semestinya menjadi wadah adu diskursus ilmu pengetahuan termasuk sosial dan politik justru mendapat tekanan setidaknya secara non-fisik. Bagaimana sahabat Kompas? Akankah aksi TNI masuk kampus akan berhenti atau sebaliknya makin banyak dan jamak? Apakah fenomena ini akan mengulang masa NKK-BKK di era Orba?